Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat daring ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita yang selanjutnya. Seperti biasa, sebelum belajar anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang keteladanan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Anak-anak, Rasulullah SAW memiliki 4 orang sahabat. Mereka diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Rasulullah tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin. Anak-anak, kita akan membahas keempat keteladanan dari sifat sahabat Rasulullah tersebut. Disimak ya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dari tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi. Beliau menggantikan Rasulullah SAW dan menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, Abu Bakar disebut sebagai khalifah Rasulullah sebagai pengganti Rasulullah karena ia juga senang meneladani perilaku-perilaku dari Rasulullah SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Nah, Abu Bakar adalah seorang khalifah yang sangat-sangat mengerti dan memperhatikan rakyatnya, dan juga sangat ingin mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Nah, Abu Bakar mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi atau yang menampung uang kas dan juga keuangan negara. Nah, jadi beliau itu merupakan orang yang sangat bijaksana sehingga didirikannya Baitul Mal untuk menjaga uang dan juga menyimpan kas negara. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini sangat mengikuti dan sangat meneladani sifat Rasulullah sekali dalam hal bermusyawarah dan juga adil untuk urusan-urusan yang penting. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terpandang bukan hanya di kalangan suku Quraisy dan suku-suku lain di kawasan wilayah Arab. Ia juga terkenal memiliki akhlak mulia sehingga pernah mendapat kepercayaan menjadi al-isnaq atau menjadi hakim sebagai penentu keputusan. Walaupun ia menjabat sebagai al-isnaq, tidaklah menjadi sombong. Ia tetap mempunyai sifat yang tawaduk atau rendah hati. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kaya dan dermawan, namun menampakkan kesederhanaan dalam hidupnya. Ia sangat menyayangi fakir miskin dan anak-anak yatim. Ia juga selalu menafkahkan hartanya untuk menolong mereka. Pengaruh Abu Bakar sangat kuat di kalangan kaum Quraisy sehingga banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mengikuti jejaknya memeluk agama Islam seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian mereka mendapatkan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artinya adalah kelompok yang pertama-tama masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq mencurahkan segala perhatiannya untuk Islam. Apapun ia berikan untuk mendukung dakwah Islam. Ia tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta yang ia punya untuk kepentingan Islam. Abu Bakar juga beberapa kali membebaskan hamba sahaya termasuk Bilal bin Rabah. Abu Bakar terkenal jujur, disiplin, dan cerdas, terutama dalam memegang amanah. Beliau termasuk ahli di bidang sastra, sejarah, dan tafsir mimpi. Diplomat dan politikus yang cukup disegani kafir Quraisy adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dibayat atau diangkat
diangkat sebagai khalifah pertama pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Meskipun tidak lama memimpin, namun ia sangat berjasa dalam mempertahankan dan mempersatukan umat Islam dari ancaman perpecahan selama menjadi khalifah. Saat menjadi khalifah, Abu Bakar melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memerangi nabi palsu dan kaum murtad. Yang kedua, menyadarkan orang yang tidak membayar zakat. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Anak-anak, itulah kisah kepemimpinan dan keteladanan Abu Bakar Asy-Syiddiq, khalifah pertama kita. Kisah kepemimpinan atau keteladanan khalifah yang selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ia adalah seorang khalifah keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari salah satu suku terpandang yang mulia. Umar bin Khattab lahir di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki kepribadian yang luhur, fasih dan adil serta pemberani. Umar bin Khattab mendapat gelar Amirul Mukminin, yaitu komandan orang-orang yang beriman atau pemimpin orang-orang yang beriman. Umar bin Khattab merupakan sosok pembesar Quraisy yang sangat terkenal baik di kalangan kaum Quraisy maupun bangsa-bangsa Arab lainnya. Umar bin Khattab seorang yang dihormati, dikagumi dan ditakuti. Ia dihormati karena selain pembesar, tapi ia juga sebagai wakil kabilah jika menghadapi peristiwa-peristiwa dan masalah besar dengan suku bangsa lain. Dikagumi karena Umar bin Khattab sangat cerdas, ahli berunding, gaya bicaranya yang sangat bagus dan luas pengetahuannya. Oleh karena kecerdasan yang mengagumkan, maka ia mendapat gelar Abu Faiz. Sebagai anak orang yang terpandang, Umar mempunyai banyak kesempatan untuk belajar. Umar terus mengikuti berbagai kelompok belajar sehingga beliau menjadi pandai membaca dan menunggang kuda. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai dengan 23 Hijriah atau 644 Masehi. Masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun itu tercatat sebagai pemerintahan yang paling menentukan bagi kelangsungan masa depan Islam. Usaha-usaha penting yang dilakukan Umar selama menjadi khalifah antara lain adalah: 1. Mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan. 2. Mendirikan Baitul Mal. 3. Menetapkan kalender Hijriah. 4. Membuat mata uang. 5. Membangun angkatan perang. 4. Mengatur gaji pegawai dan tentara. 7. Memberantas kebatilan. Dan yang ke-8, memperluas wilayah Islam. Anak-anak, itu adalah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Selanjutnya kita akan masuk kepada keteladanan dari Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah kepemimpinan dan keteladanan dari khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah, berasal dari suku Quraisy. Ia memeluk agama Islam karena ajakan dari khalifah pertama kita, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan menjadi salah seorang sahabat dekat Rasulullah SAW.
Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang kaya raya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Sebagian besar kekayaan yang dimilikinya ia gunakan untuk kepentingan Islam dan kepentingan orang-orang Islam. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. Di samping itu, beliau juga telah merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Anak-anak, itulah kisah keteladanan singkat dari khalifah kita yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas keteladanan dari kepemimpinan khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasulullah SAW yang bernama lengkap Haidar bin Abu Thalib. Haidar artinya adalah singa. Ali bin Abi Thalib juga sebagai menantu Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia memiliki kepribadian yang cerdas, sabar, energik, dan perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi berhijrah. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih selama 5 tahun, dari tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya untuk jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Anak-anak, itu adalah kisah keteladanan dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir kita. Anak-anak, itulah keteladanan para khulafaur rasyidin dan penjelasan ibu mengenai kepemimpinan dari khulafaur rasyidin. Yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagai umat Islam dan sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus meneladani sifat-sifat dari Khulafaur Rasyidin ini karena sifat-sifatnya sangat baik dan juga patut sekali kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekian dulu penjelasan dari ibu ya untuk pelajaran kelima ini. Sampai ketemu pada pelajaran yang berikutnya. Tetap semangat dan selalu semangat belajar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.